Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Mayarati dari kelas D reguler 2019, jurusan Pendidikan Antropologi. Adapun tugas ini saya peruntukkan untuk mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan rumusan masalah. 1. Apa manfaat dan kegunaan mempelajari ilmu anti korupsi? 2. Berikan pengalaman pribadi Anda mengenai tindakan anti korupsi dan bagaimana cara Anda dalam mencegah terjadinya korupsi. 3. Sebutkan salah satu teori pendidikan anti korupsi dan berikan contohnya. Adapun manfaat dari mempelajari ilmu anti korupsi, yang pertama, berikan nilai moral kepada masyarakat, khususnya peserta didik, agar dapat menerapkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Yang kedua, bermanfaat sebagai acuan untuk merubah diri dari yang negatif menjadi ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, sebagai informasi mengenai bahayanya perilaku korupsi. Selanjutnya ada kegunaan dari ilmu anti korupsi, yaitu 1. Berguna sebagai pedoman untuk masyarakat khususnya peserta didik agar menghindari perilaku korupsi. Yang kedua, berguna untuk menjadikan acuan diri atau bangsa agar memiliki sikap anti korupsi. Yang ketiga, berguna sebagai pembeda yang baik dan yang buruk. Adapun pengalaman pribadi mengenai tindakan korupsi ini, yang pertama ada korupsi uang belanja. Pada saat itu, saya diamanahkan untuk membelanjakan keperluan sehari-hari, kemudian kembalian uang belanja tersebut saya simpan sendiri tanpa memberitahu kepada orang tua saya terlebih dahulu. Yang kedua, korupsi waktu, di mana saya sering menggunakan waktu luang saya untuk sekedar rebahan ataupun bermain handphone, melihat sosial media, dibandingkan saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih penting. Kemudian ada pun cara untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama, mendekatkan diri dengan orang-orang yang baik, menjauhi kegiatan yang mengacu pada tindakan korupsi, dan lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Adapun teori yang dapat disandingkan dengan ilmu pendidikan anti korupsi yaitu menurut Azumardi Azra dalam Surya Karya Online edisi 30 Agustus 2006, yaitu perlunya penanaman nilai anti korupsi di lembaga pendidikan ialah agar siswa lulus dan kelak sudah di masyarakat dapat membedakan mana yang termasuk korupsi dan mana yang bukan, sehingga mampu menghindarkannya. Nah, menurut beliau, pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan anti korupsi akan lebih efektif apabila diterapkan masyarakat di usia dini. Pendidikan anti korupsi pada dasarnya dapat dilakukan pada pendidikan informal, yaitu di lingkungan keluarga, pendidikan non-formal, dan pendidikan formal pada jalur sekolah. Namun, karena otoritas yang demikian dan kultur yang dipunyai jalur formal atau sekolah dipandang lebih efektif untuk menyiapkan generasi muda berperilaku anti korupsi. Untuk itu, pendidikan sikap anti korupsi merupakan suatu usaha sadar untuk menanamkan nilai-nilai anti tidak suka terhadap tindakan korupsi kepada peserta didik, sehingga peserta didik bertindak atau bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Nah, setiap upaya pendidikan memiliki tujuan tertentu, demikian pula pendidikan anti korupsi ini, yang bertujuan untuk membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Selanjutnya, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Kemudian, pemberantasan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dicermati bahwa pendidikan anti korupsi melibatkan 3 domain penting, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif lebih menekankan pada aspek mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, biasanya berupa mengkombinasikan cara-cara kreatif atau mensintesiskan ide-ide dan materi baru. Nah, kemudian
Domain afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai, atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Yang terakhir yaitu domain psikomotorik yang menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan tertentu pada siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk membangun dan memperbaiki penugasan saya selanjutnya agar lebih baik dan lebih inovatif lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.